Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Berliansyah. Saya akan mempresentasikan sistem komunikasi pedesaan. Pengertian sistem komunikasi pedesaan. Komunikasi pedesaan mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu komunikasi yang lebih banyak dilakukan melalui komunikasi interpersonal. Definisi komunikasi interpersonal menurut Joseph A. DeVito. Komunikasi interpersonal adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau sekelompok kecil orang dengan beberapa efek dan umpan balik. Sistem komunikasi pedesaan dapat diartikan sebagai seperangkat hal terkait proses penyampaian pesan yang berhubungan satu sama lain dan membentuk suatu keseluruhan dalam lingkup pedesaan. Secara geografi, sistem komunikasi Indonesia dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu sistem komunikasi pedesaan dan perkotaan. Masing-masing daerah memiliki ciri khas mendasar. Sistem komunikasi di pedesaan lebih kuat dalam menjalani komunikasi interpersonal, sedangkan sistem komunikasi di perkotaan lebih dipercayakan pada media massa. Komunikasi antar persona. Pola komunikasi ini di desa dilakukan secara lisan, di mana pesan disampaikan dari satu orang ke orang lain melalui suara manusia. Pola komunikasi ini merupakan salah satu pola komunikasi yang tertua dijalankan di pedesaan. Hal ini dilakukan oleh masyarakat desa karena belum semua masyarakat desa sepenuhnya percaya pesan yang disampaikan oleh media massa. Dipengaruhi oleh tingkat pendidikan sebagian masyarakat desa yang belum tinggi. Masyarakat lebih percaya kepada informasi yang diberikan oleh orang yang mereka percaya, seperti pimpinan opinion leader. Ada tiga media yang berpotensi dalam menyebarkan informasi di pedesaan. 1. Koran masuk desa (KMD), koran yang dicetak di kota untuk masyarakat desa. 2. Media rakyat (MR), media profil pedesaan dari, oleh, dan untuk rakyat pedesaan di Indonesia belum pernah ada. 3. Media tradisional (MT), kentongan, beduk, angklung, dan lain-lain. Media rakyat. Menurut Brigjen 1979, definisi rakyat adalah media yang bertumpuk pada landasan yang lebih luas dari kebutuhan khalayak. Adaptasi media untuk menggunakan masyarakat yang bersangkutan, media yang memberi kesempatan kepada rakyat untuk memperoleh informasi dan pendidikan, media yang menampung partisipasi masyarakat sebagai perencana produksi dan pelaksanaan, sasaran bagi masyarakat untuk mengumumkan sesuatu bukan untuk menyatakan sesuatu. Fungsi media rakyat. 1. Memberikan saluran alternatif sebagai sarana untuk mengemukakan kebutuhan dan kepentingan. 2. Menyeimbangkan pemilihan. 3. Menjabatani kesenjangan antara pusat dan pinggiran. 4. Mencegah membebaskan rakyat kecewa dan ketersaingan di daerah pedesaan. 5. Mengembangkan keswadayaan, kemampuan menolong diri sendiri dan mampu mengambil keputusan sendiri. 6. Berguna bagi feedback, sistem pemantauan dan pengawasan.
koran masuk desa. Tujuannya: 1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai aspek-aspek pembangunan dan pembaruan, karena masyarakat pedesaan masih berpegang teguh pada norma, value, dan bertolak belakang dengan pembangunan. 2. Meningkatkan skill cara hidup dan cara memenuhi kebutuhan hidup. Motivasi masyarakat untuk menimbulkan keinginan mengubah nasibnya, serta bergerak dalam partisipasi pembangunan. 4. Meratakan informasi dalam rangka peningkatan arus komunikasi ke pedesaan. Dari segi reportase dan perbedaan secara signifikan seperti target, tujuan, misi, dan sasarannya, isi dari KMD lebih memprioritaskan pada informasi pemerintahan, kemudian menyusul penerangan, menyusul penyuluhan pendapat umum, dan artikel-artikel yang punya makna sosial budaya dan sosial ekonomi pedesaan. Ruang lingkup berita KMD. Berita-berita pedesaan regional, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi 80%, berita nasional 15%, berita internasional incidental 5%. Ada dua karakteristik KMD. 1. Perhatikan dan pertimbangkan calon pembaca yang akan dicapai. 2. Pertimbangkan bagaimana menggunakan bahasa sense of audition. Berita KMD akan diminati jika lebih dekat dengan pembacanya. Berita akan menarik jika berhubungan dengan diri, keluarga, atau teman dekat. Secara psikologi, hal ini dapat menentukan efektif tidak KMD. Peran pemerintah daerah. Beberapa kalangan memandang dengan munculnya otonomi daerah ODA akan pembukaan peluang pertumbuhan KMD. Artinya pemerintah pusat tidak lagi berurusan dengan kebijakan daerah terlalu besar, termasuk pengembangan KMD-nya. Pemda diharapkan mengalokasikan dananya untuk pengembangan KMD karena dianggap dapat mendorong kemajuan masyarakat desa. Agar KMD bisa berkembang lebih baik, ada beberapa permasalahan yang layak diperhatikan. 1. Perlu dukungan penuh Pemda, terutama dana. Masing-masing daerah harus punya inisiatif untuk berlangganan dan memasang iklan ke media KMD. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.